Hari ini, Senin 30 November tahun 2020, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Ridho, pimpin doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat ya. Sehat semua ya. Terlihat segar-segar pagi hari ini. Sudah sarapan? Sudah. Tetap menjaga kesehatan, jaga kondisi tubuh. Kalau keluar rumah pakai masker, ya. Kemudian hindari kerumunan. Ya, di era COVID ini sangat riskan sekali ketika kita berinteraksi dengan orang lain, karena kita tidak tahu orang tersebut reaktif atau tidak. Jadi tetap jaga jarak, pakai masker, dan hindari jaga selalu kondisi tubuh. Oke? Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita cek dulu kehadiran. Kita absen dulu ya. Anggi Novita. Ada Pak hadir. Ya. Siti Fatona. Delvi. Hadir. Dia Putri Wardani. Ridho Aski. Askai. Abah isi di Google Classroom ya, link absen seperti biasa di Google Classroom ya. Ini di link ini seperti biasa kalian klik saja kemudian isi absennya. Paham ya? Oke. Alhamdulillah kalau sudah paham. Semangat semua. Kelihatan? Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran kita, silakan kalian kerjakan soal pretest yang sudah Bapak share di Google Classroom. Oke ya.
Kerjakan soal pretest yang sudah Bapak share di Google Classroom. Silakan kalian kerjakan. Nanti saya share dulu. Oke, kelihatan? Ya, ini silakan kalian kerjakan soal pretest yang sudah Bapak share di Classroom. Ini linknya. Kemudian kalian klik linknya, kemudian kalian masukkan nama, kemudian kelas dan juga tokennya ini. Jangan salah ya, XTKJ itu tokennya. Paham? Paham. Kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan sekarang, tapi tidak perlu keluar dari Zoom. Oke, silakan kerjakan. Bapak kasih waktu ya. Silakan. Iya. Oke, sudah dikerjakan? Selesai? Ya Pak, udah. Nah, oke, saya tanya ya, dapatnya berapa ini? Delvi dapat berapa Delvi? Dapat berapa Delvi? 40. 40. Nggak apa-apa ya, kecil ya. Namanya juga pretest ya kan. Kemudian Ike dapat berapa Ike? Sama Pak 40. Sama 40 juga. Rido dapat berapa Rido? 30 Pak. 30. Oke, nggak apa-apa, kecil juga. Anggi mana Anggi? Dapat berapa Anggi? Dapat 30 Pak. 30. Oke, nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa, namanya juga pretest. Nah, kenapa Bapak laksanakan pretest ini sebelum memulai pembelajaran? Supaya untuk mengetahui pengetahuan kalian tentang materi yang akan kita bahas, ya. Nah, materi yang kita bahas. Nah, setelah nanti kita membahas tentang materi ini, baru nanti ada post test lagi. Nah, dari post test itu nanti baru tahu lah seberapa paham sih kalian tentang materi yang kita bahas ini. Nanti ada post testnya lagi. Dan mudah-mudahan nanti nilainya lebih meningkat lagi ya. Oke. Ini ada yang tahu ini siapa? Bill Gates. Ya, siapa itu Bill Gates? Nah, Bill Gates ini adalah orang terkaya di dunia. Ya, orang terkaya di dunia ini. Ini adalah pemilik perusahaan pencipta software Microsoft. Tahu Microsoft? Tahu. Nah, kita kalau pakai komputer tuh sekarang itu produknya Microsoft itu semua. Dari mulai sistem operasinya sampai dengan aplikasi-aplikasinya, banyak sekali produk Microsoft. Itu milik atau buatan dari perusahaan milik Bill Gates ini. Jadi Bapak mengutip salah satu kata-kata dari Bill Gates ya. Tuh, untuk memotivasi kalian dalam belajar ya. Ini kata-kata dari Bill Gates. Saya memiliki banyak mimpi ketika masih anak-anak, dan saya pikir yang terbaik dari hal itu muncul dari fakta bahwa saya memiliki peluang untuk banyak membaca. Tuh. Ya. Jadi jangan malas-malas membaca untuk menjadi orang yang sukses. Ya, karena ilmu itu, pengetahuan, wawasan itu bisa didapat dengan cara kita banyak membaca. Ya. Paham ya? Tuh, makanya kalau kita mau jadi orang sukses, kita harus semangat, jangan malas-malas untuk membaca. Oke, paham? Oke. Semangat lah ya. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan inti pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan menampilkan slide dulu. Nah, dari gambar ini apa yang bisa kalian lihat di sini? Di situ ada manusia, di situ ada komputer. Mereka kelihatan akrab.
Manusia berketergantungan dengan komputer, Pak. Manusia berketergantungan dengan komputer, bekerja sama. Oke, siap. Nah, di sini Bapak akan menampilkan video. Nah, dari video ini nanti kalian amati, kemudian kalian simpulkan apa yang bisa kalian simpulkan dari video tersebut. Ya, kalian amati, kalian lihat, kemudian kalian simpulkan video itu berisi apa sih. Ya, kita share dulu videonya. Perkembangan teknologi dan informasi memang selalu berkembang dari hari ke hari. Selalu ada teknologi atau temuan yang muncul setiap harinya, bahkan dalam hitungan jam saja. Salah satu dari perkembangan teknologi tersebut ialah Windows. Kalian tentunya sudah tidak asing lagi kan dengan Windows, tetapi tidak banyak pengguna komputer maupun laptop yang mengetahui apa itu Windows. Apa sih itu Windows? Jendela. Dan yang kedua, bagaimana komputer dijalankan sebelum adanya Windows? Windows. Saat menggunakan komputer, pastilah terlebih dulu kita harus menginstal operating system atau yang biasa disebut OS untuk komputer tersebut. Operating system atau OS merupakan perangkat lunak yang dibutuhkan agar komputer kita dapat berfungsi dengan baik. Dan operating system yang paling populer pada saat ini ialah Windows. Oke. Lalu OS itu apa? Jadi, OS itu ialah penghubung antara perangkat keras atau hardware dengan berbagai perangkat lainnya yang ada pada komputer, sehingga mereka dapat saling bekerja sama satu dengan lainnya atau dapat saling terintegrasi. Maka dari itu, operation system atau OS merupakan hal yang penting bagi sebuah komputer. Lebih mudahnya, OS dapat dikatakan sebagai jiwanya komputer, sehingga tanpa adanya OS seperti Windows, komputer kita tidak akan bisa digunakan. Oke, cukup ya. Oke, dari video tersebut ada yang bisa mengambil kesimpulan dari pengamatan video tersebut? Silakan. Ya, sistem operasi atau software yang dipasang supaya komputer dapat digunakan oleh manusia. Siapa ini tadi yang jawab? Siapa? Itu, Pak. Ike. Oh ya, Ike. Di sini namanya Upu, jadi nggak tahu saya. Oke, baik sekali. Kemudian ada lagi? Sistem operasi adalah software yang menjembatani manusia dengan komputer. Ya, sistem operasi adalah software yang menjembatani manusia dengan komputer. Oke, jawabannya baik-baik semua ya. Itu tadi adalah hasil pengamatan dari kalian. Oke, baik sekali. Pinter ya. Oke. Nah, dalam pembelajaran kita, penilaian yang dicakup di sini adalah mencakup 3 penilaian, yaitu pertama yaitu sikap, kemudian yang kedua yaitu pengetahuan, dan yang ketiga yaitu keterampilan. Sikap sendiri yaitu mencakup kehadiran, ya. Jadi bagaimana kalian keaktifan kalian dan kehadiran kalian dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian cara berbicara, cara penyampaian dan lain-lain. Banyak untuk penilaian sikap, ya. Perilaku ketika kita web meeting dan lain sebagainya. Dan pengetahuan di sini tes formatif. Nah, untuk tes formatifnya nanti Bapak akan sampaikan linknya di akhir pembelajaran kita, ya. Kemudian yang terakhir yaitu keterampilan. Nah, keterampilan di sini adalah tugas LKPD. Tugas LKPD nanti akan Bapak sampaikan juga di akhir pembelajaran. Paham semua? Paham. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis sistem operasi. Jadi setelah pembelajaran kita nanti, yang kalian dapat adalah kalian bisa tahu nih sistem operasi itu apa saja sih. Kalian bisa menyebutkan. Kemudian kalian juga bisa melakukan instalasi sistem operasi itu. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, lanjut. Nah, ini gambar sebuah sistem operating system. Operating system itu sama, kalau bahasa Inggrisnya operating system,
Nah, kalau bahasa Indonesia ya sistem operasi itu sama. Nanti kalau ada yang menyebutkan SO atau OS itu sama saja, tidak usah berdebat ya kan. Nah, dalam sistem operasi ya itu ada komponen-komponen yang harus atau yang bisa dijalankan oleh sistem operasi. Yang pertama hardware-nya itu menjadi berfungsi, kemudian keyboard, ya, kemudian aplikasi, ya, kemudian monitor, dan yang terakhir yaitu printer. Printer ini hasil outputnya. Nah dari sistem operasi ini komponen-komponen yang harus terdapat pada komputer selain sistem operasi ini. Ada keyboard ini perangkat input, ya kan? Kemudian aplikasi ini perangkat untuk melakukan instruksi-instruksi atau melakukan pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari. Monitor itu yang menampilkan, hard drive ini untuk menyimpan data. Ya, kalau di handphone kalian itu sifatnya seperti memori internal, itu hard drive, ya, hard disk. Dan printer ini mengoutputkan hasil mencetak. Komponen sistem komputer sendiri di sini ada sistem operasi, ada hardware, ada software, ada firmware, baru sistem operasi ini dapat digunakan. Ya, ada software, ada hardware, tapi ya firmware-nya tidak ada. Siapa yang mau menjalankan sistem operasinya pada komputer? Ada hardware tapi tidak ada software, tidak ada firmware-nya. Hardware ini nggak ada gunanya. Ya, maka dari keseluruhan ini harus saling berhubungan, ya, sehingga membentuk sebuah sistem yang disebut sistem komputer. Ini firmware manusia, kita sebagai firmware. Lanjut, ya. Nah ini menggambarkan. Nah, di sini judulnya jelas ya, keuntungan pengembangan teknologi komputer. Perkembangan teknologi. Jadi dengan adanya teknologi yang sudah berkembang sekarang secara pesat ini, jadi seolah-olah manusia ini tangannya banyak. Kenapa di sini digambarkan tangannya banyak? Dengan teknologi yang sekarang sudah canggihnya, dengan platform berbagai macam ini, manusia itu bisa melaksanakan tugas dengan waktu yang bersamaan, dan waktu yang bersamaan itu tadi, ya, melakukan tugas lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Jadi seolah-olah tangannya banyak. Itu adalah salah satu keuntungan dari komputer, perkembangan teknologi pada saat ini. Ya, kayak kita sekarang inilah contohnya. Ya, kita sekarang belajar. Jadi belajar itu nggak melulu melalui tatap muka, melalui datang langsung, berhadapan langsung, tidak. Tapi menggunakan platform bisa sekarang. Itu dampak positifnya dengan menggunakan teknologi, perkembangan teknologi melalui aplikasi Zoom atau platform Zoom, ya. Oke, sampai di sini materi kita. Nah di sini nanti kalian diskusi kelompok, ya, berdasarkan tugas LKPD yang sudah Bapak share di Google Classroom, ya. Yang sudah Bapak share di Google Classroom. Bapak sudah share, sebentar. Nah, ini sudah Bapak share di Google Classroom untuk tugas LKPD-nya. Nah ini silakan kalian download, ya. Ini ada bahan ajar, ada media itu yang Bapak jelaskan di PowerPoint ini. Kemudian yang berikutnya ini LKPD. Nah LKPD ini dikerjakan secara kelompok, diskusikan dengan kelompok, ya. Paham ya? Nah tugas LKPD ini nanti di kelompok akan Bapak pantau, ya kan, bagaimana diskusinya berjalan atau tidak, ya. Akan pantau melalui grup WA yang sudah dibentuk, ya kan, sudah dibentuk masing-masing kelompok. Kemudian nanti dipresentasikan dan tugasnya diupload di Google Classroom.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Putri Wardani. Saya mewakili kelompok 1. Pengertian sistem operasi adalah kumpulan program yang mengelola resources dan keseluruhan operasi yang terjadi antara perangkat lunak dan keras. Sistem operasi akan selalu ada pada setiap device yang kita gunakan sekarang ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan Windows adalah salah satu OS yang paling sering digunakan dalam suatu komputer, atau julukannya yang saya buat OS sejuta umat. Windows juga memiliki proteksi bawaan yang tentunya aman dan semua UI dalam startup, desktop, serta dalam pengupdatean itu mudah dioperasikan. 2. Linux kelebihannya, sistem OS yang lebih murah, grafis yang baik dan mantap. Android kelebihan, banyak orang menggunakan perangkat lunak ini, tetapi Android adalah OS yang paling banyak masalah virusnya karena belum dibatasinya web yang aplikasinya berupa virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Salsabila. Saya perwakilan dari kelompok 2. Yang ke-1, sistem operasi DOS. Kelebihannya 1. Ringan sehingga tidak menghabiskan banyak memori. 2. Ukuran kecil. 3. Memiliki kompatibilitas tinggi. Kekurangannya 1. Belum ada antara muka. 2. Instruksinya hanya berupa tulisan, tidak ada grafis. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatona. Saya perwakilan dari kelompok 3. Sistem operasi GUI, Graphic User Interface, adalah sistem operasi yang mudah digunakan oleh setiap pengguna. Setiap perintahnya dapat diwakili dengan ikon-ikon yang memiliki kelemahan, yaitu mudah terkena virus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ya. Ada berapa versi sistem operasi Windows? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Ada yang bisa menjawab? Ada berapa versi sistem operasi Windows? Oke, silakan Rido. Yang saya tahu ada beberapa versi Windows, diantaranya Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Ya, baik sekali. Tuh ada Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Itu diantaranya. Nah, dari sebelum Windows 7 itu ada sebenarnya, ada Windows XP, ada Windows 2000 dan lain sebagainya. Tapi yang Rido tahu ya tadi ada Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Nah, sekarang yang familiar ini. Dan yang paling dipakai sekarang itu paling banyak itu Windows 10. Kalau kamu beli laptop baru, itu OS-nya, sistem operasinya itu menggunakan rata-rata dan hampir semua itu menggunakan Windows 10 ya. Tuh. Oke, baik sekali pertanyaan dan jawabannya. Ada lagi? Silakan. Udah, Pak. Silakan. Elvi. Bagaimana cara memasang sistem operasi pada komputer, Pak? Oke, baik sekali pertanyaannya. Bapak jawab langsung ya. Cara memasang sistem operasi. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi kita mengenal sistem operasi, kemudian sistem operasi kita sudah tahu ada Windows, ada Linux ya. Tapi kita belum tahu gimana sih cara memasangnya di komputer. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Nah, cara memasangnya di komputer yaitu dengan cara kita instalasi, kita install. Ya, kita install. Bahasanya install. Install itu sama saja dipasang ya kan? Dipasang. Diinstal. Ya. Nah, proses instalasi itu ada dua jenis, ada dua cara. Ya. Yang pertama yaitu kita
lakukan setelah kita merakit komputer. Kita merakit komputer, ya, hardware-nya sudah terpasang semua, sudah ready semua, kemudian kita install. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kalau ya cara yang kedua itu biasanya memperbaiki. Itu yang namanya install ulang, biasa orang menyebutnya. Install ulang itu mengupgrade atau memperbarui atau menyermajakan sistem operasi. Itu jadi ada dua cara install sistem operasi. Yang pertama itu awal itu yang masih kosong, mulai dari komputer yang dirakit awal itu, dan yang kedua itu memperbarui, yaitu menginstal ulang. Oke ya, cukup ya, semuanya baik sekali. Ada yang bertanya, ada yang menjawab, ada yang merespon, baik sekali ya. Pembelajaran kita berjalan dengan baik pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Nah, penutup ya. Kita masuk ke kesimpulan. Kita sebutkan ya. Oke, kesimpulan pada pagi hari ini yaitu kita mempelajari tentang apa itu sistem operasi ya. Nah, sistem operasi itu secara umum ialah pengolah seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem operasi, sistem komputer ya. Sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna serta memanfaatkan sumber daya sistem komputer itu sendiri ya. Itu adalah pengertian dari sistem operasi. Oke, sampai di sini. Kemudian untuk selanjutnya, untuk tes pemahaman kalian tentang materi kita pada pagi hari ini, setelah web meeting ini nanti kalian langsung masuk ke Google Classroom, kemudian kalian lakukan atau kalian kerjakan tugas pada Google Classroom ya. Bapak share dulu. Nah, di sini. Nah, di sini ya, tes formatif. Kalian langsung masuk ke Google Classroom setelah pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah Bapak tugaskan. Nah, di sini sudah Bapak sharekan linknya. Dan di sini ada tokennya, yaitu jangan sampai salah ketik token ya. Tokennya di sini 10 TKJA, jangan pakai spasi. Ya. Kemudian kalian kerjakan di situ itu untuk mengetes pengetahuan kalian tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Paham ya? Nah. Oke, di sini untuk pembelajaran kita selanjutnya, untuk pembahasan kita di pertemuan selanjutnya, kita tadi sudah membahas banyak panjang lebar tentang bagaimana apa itu sistem operasi, sistem operasi itu apa saja, kemudian bagaimana cara kerja sistem operasi dan fungsinya. Ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang instalasi sistem operasi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu sistem operasi itu ternyata adalah sebuah software yang menjembatani manusia dengan komputer. Jadi tanpa sistem operasi kita tidak bisa menggunakan komputer, kita tidak bisa berinteraksi dengan komputer. Nah, untuk pembahasan kita selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih cara memasang sistem operasi pada komputer, itu dengan cara install. Kita akan membahas tentang instalasi sistem operasi pada komputer. Oke, cukup paham ya? Paham. Oke. Ya. Oke. Baiklah, kalau sudah paham, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat dan mendatangkan sesuatu yang positif bagi
kita semua. Sebelum Bapak tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya dan alangkah indahnya kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Silakan Ridho pimpin doa. Kawan-kawan pelajaran pada hari ini kami berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tingkah laku dan kata dari Bapak. Manusia ya terkadang luput dan lain sebagainya. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.